Bab 2846. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Rumput, keturunan 9 naga masih membunuh rakyat kita, apa yang terjadi? Apakah tidak ada yang akan menjaganya? Kenapa dia masih hidup? Orang yang pergi merawatnya dipukul mundur, dan ada orang kuat yang melindunginya dari umat manusia. Pergilah ke beberapa orang lagi, yang terbaik adalah menjadi orang kuat di puncak Daluo Jinxian, yang akan langsung memenggal kepala keturunan 9 naga. Di medan perang, banyak monster kuat menemukan bahwa Lu Chen masih membunuh monster, dan mereka menjadi marah. Klan monsterku dan keturunan 9 naga tidak dapat dipisahkan, jadi aku harus membunuh keturunan 9 naga untuk melampiaskan amarah klan monsterku. Pada saat ini, suara marah dari penguasa istana Yaoxian juga keluar, dan dia memerintahkan, semua Yaoxian mematuhi perintah, siapapun yang dapat memenggal kepala keturunan 9 naga akan menjadi pahlawan nomor 1 di keluargaku. Yaozu, dan dia akan diberi hadiah. Master dari Balai Yaoxian telah memperhatikan Lu Chen sejak lama. Jika bukan karena mengganti beberapa bawahan, dia secara pribadi akan memotong keturunan 9 naga. Sangat disayangkan sekali dia bertarung melawan penguasa istana Zuzu, kedua belah pihak saling menahan, dan mereka tidak dapat melarikan diri. Dia sendiri tidak bisa membunuh keturunan 9 naga, tapi itu tidak berarti dia akan melepaskan keturunan 9 naga. Saat itu, Kuil Yaoxian dihancurkan, dan semua monster kuat yang tinggal di Kuil Yaoxian dibunuh, yang merupakan hal baik yang dilakukan oleh keturunan 9 naga. Ketika penguasa istana Yaoxian memimpin pasukan utama kelas atas untuk bergegas kembali, keturunan Kowloon yang mengalahkan istana Yaoxian telah menghilang dan menghilang. Tapi klan monster yang kuat di seluruh Wandong Wonderland tidak bisa menelan bau mulut ini, dan tidak bisa menemukan keturunan Kowloon yang hilang, jadi mereka menganggap semua keturunan Kowloon sebagai musuh. Selama masih ada keturunan 9 naga, Yaozu pasti akan menyingkirkan mereka, namun sayang sekali mereka belum pernah bertemu dengan keturunan 9 naga. Tapi hari ini, Yaozu sama sekali tidak bisa melepaskan keturunan muda 9 naga yang baru muncul ini. Meski keturunan muda Kowloon kuat, wilayah kekuasaannya masih terlalu rendah. Bahkan dengan berkah keterampilan tempur tingkat tinggi, kekuatan tempurnya hanya pada tahap awal pembunuhan Daluo Jinxian, sekitar. Masih mudah untuk membasmi keturunan Kowloon ini. Namun Wandong Wonderland terlalu jauh dari Mountain and Sea Wonderland, dan dipisahkan oleh Penglai Wonderland di tengahnya, sehingga pada dasarnya terisolasi dari pemberitaan Mountain and Sea Wonderland. Dalam pertempuran besar yang terjadi di negeri dongeng pegunungan dan lautan, 4 ras besar mengalahkan Shuro dan binatang abadi dengan bantuan keturunan 9 naga, dan Yaozu bahkan tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, penguasa istana Yaoxian tidak mengetahui detail keturunan Kowloon ini, sehingga dia memberikan perintah yang salah. Jika tidak, penguasa istana Yaoxian pasti tidak mendorong semua Yaoxian untuk membunuh keturunan Jiulong, tetapi memerintahkan semua tahap awal dan tengah Daluo Jinxian dari Yaozu untuk mundur agar tidak dipenggal oleh keturunan Jiulong. Dan perintah dari penguasa istana Yaoxian, disertai dengan janji hadiah besar, langsung menyulut semua monster di medan perang. Tidak peduli level monster apa mereka, selama mereka bisa menarik diri dan berjuang untuk menekan ke arah Lu Chen, mereka semua ingin memenggal kepala Lu Chen untuk memberikan kontribusi. Namun, yang ditunggu Lu Chen adalah kesempatan ini, dan dia tidak lagi berada di posisi depan, dan dengan cepat menarik kembali garis pertahanan umat manusia, bersembunyi di dalam untuk mencari peluang. Namun monster-monster itu tidak menyerah mengejar dan membunuh Lu Chen karena Lu Chen tersentak ke belakang. Sebaliknya, mereka bergegas menuju garis pertahanan Lu Chen dalam upaya untuk merobek garis pertahanan dan bergegas untuk membunuh Lu Chen. Begitu banyak ras monster yang kuat datang untuk menyerang garis pertahanan dengan tembakan terkonsentrasi, dan orang-orang kuat dari ras manusia yang ditempatkan di garis pertahanan hampir tidak dapat menahannya. Melihat garis pertahanan itu terkoyak. Melihat ini, orang-orang kuat dari garis pertahanan lain mundur satu demi satu untuk membantu menopang garis pertahanan yang runtuh. Hanya ada sedikit orang dalam umat manusia, dan beberapa garis pertahanan yang terbentuk terintegrasi, semuanya terhubung bersama, dan tidak ada garis pertahanan yang bisa hilang. Jika satu garis pertahanan dilanggar, seluruh garis pertahanan akan runtuh, dan akibatnya akan menjadi bencana. Lu Chen, penguasa istana menyuruhmu kembali, tetapi kamu tidak mendengarkan, dan kamu ingin mati. Duan Yingjun menahan serangan dari 3 pembangkit tenaga klan monster,
dan dengan cepat berbalik ke sisi ini, sambil melawan monster lain. Dia juga dengan marah memarahi Lu Chen, "Tidak apa-apa jika kamu ingin mati, matilah di luar, jangan seret itu seluruh pasukan tumbang. Jika kamu tidak tahan, tidak masalah apakah aku menyeret seluruh pasukan ke bawah, karena pada akhirnya kamu masih dikalahkan oleh klan monster." Lu Chen tersenyum dan menjawab, "Jika kamu tahan, kamu tidak akan dikalahkan. Saya jamin kamu masih memiliki kesempatan untuk berdiri. Berhentilah menyombongkan diri, jika kamu mempunyai kemampuan untuk membalikkan keadaan pertempuran, kamu pasti sudah membalikkan keadaan semua orang sejak lama." Duan Yingjun mendengus dingin, lalu mengejek, "Kamu hanya membunuh Daluo Jinxian di tahap awal, dan kamu bisa mengalahkan Yao Zu tanpa rasa sakit atau gatal. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu bisa membunuh bahkan di jangka menengah, tapi kamu bisa bunuh beberapa untuk aku bunuh? Buka matamu." Semester tengah, Lu Chen mengabaikan ejekan Duan Yingjun, tetapi menaruh obat tetes mata pada jebakan Duan Yingjun. "Kekuatanku saat ini tidak cukup, tidak apa-apa di awal pemenggalan kepala, tetapi di tahap tengah, itu tergantung pada wajahnya. Bagaimanapun, dia menunjukkan kekuatannya yang luar biasa di puncak Duan Wu, dan Duan Yingjun tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Itu semua adalah berita dari 4 ras besar. Pesan dari 4 ras besar adalah jelas tidak terlalu detail, jadi dia secara alami memiliki ruang untuk memanipulasi. Sebagai orang yang terlibat, relatif mudah baginya untuk membatalkan pesan yang telah disampaikan. Adapun Duan Ying, percaya atau tidak, yang penting, buat saja Duan Yingjun setengah percaya dan setengah ragu. Selama Duan Yingjun salah percaya bahwa dia, keturunan 9 naga, tidak begitu kuat, dan melepaskan rasa takut di hatinya, dia akan menang. "Bagaimana wajahmu?" Duan Yingjun bertanya. "Kadang-kadang, kamu bisa memenggal kepala Zongqi. Bagaimana dengan wajah hitamnya?" Duan Shuai bertanya lagi. "Potong kepalaku di tengah semester." Lu Chen tersenyum. "Pilihlah, kamu mengatakan semuanya, dan aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak." Benar saja, setelah ditarik oleh Lu Chen, Duan Yingjun tertipu dan mulai mengevaluasi kembali kekuatan tempur Lu Chen. Jika Lu Chen hanya mampu membunuh Daluo Jinxian di tahap tengah karena keberuntungan, maka kekuatan tempur Lu Chen saat ini masih terbatas, dan belum mencapai level yang membuatnya takut. Bahkan jika Lu Chen menerobos ke Golden Immortal, dan kekuatan tempurnya naik ke level yang lebih tinggi, itu masih berada di level Daluo Jinxian di tahap tengah. Berdasarkan potensi Lu Chen, setidaknya dia harus menerobos ke tahap akhir keabadian emas sebelum dia dapat mengancamnya dengan kekuatan tempur. Lu Chen hanya berada di puncak keabadian sejati sekarang. Untuk memasuki tahap akhir keabadian emas, dia perlu menerobos 3 alam berturut-turut. Itu akan makan waktu berapa lama? Demi kehati-hatian, dia tidak akan memberi Lu Chen banyak waktu, paling banyak membiarkan Lu Chen menerobos ke tahap tengah Golden Immortal, tidak lebih. Percaya atau tidak, jangan percaya padaku. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia tidak lagi memperhatikan Duan Yingjun, tetapi mengangkat pisaunya untuk bersiap membunuh musuh. Sebab, dengan bantuan Duan Yingjun dan yang lainnya, kelompok pembangkit tenaga klan monster gagal menembus garis pertahanan sekaligus, dan formasinya agak berantakan. Waktunya untuk memotong. Ledakan, ledakan, ledakan. Lampu dao menyala satu demi satu iblis itu terkena pisau, satu demi satu tubuh iblis itu meledak, dan darah naik satu demi satu. Yang abadi dilemparkan, pisau ajaib dipotong, kuat, kunci targetnya. Bilahnya ada di mana-mana, orang dibakar, tulang dan dagingnya patah, dan darah terciprat ke tanah. Hanya dalam satu waktu dupa, klan iblis belum menembus garis pertahanan umat manusia pemadam kebakaran, tetapi kerugiannya sangat tinggi. Sekitar 34 atau 5 anggota klan iblis terbunuh, dan roh-roh yang kesal itu meraung dan terbang kemana-mana, melemahkan monster itu. Kekuatannya juga sangat memukul moral Yao Zu. Selain itu, di antara lebih dari 30 setan yang mati, 30 di antaranya berada pada tahap awal Daluo Jinxian, dan kebanyakan dari mereka dipenggal oleh orang yang sama. Orang ini adalah keturunan 9 naga, Lu Chen. Lu Chen telah memenggal lebih dari 20 setan sebelumnya, ditambah jumlah pemenggalan saat ini, total 50 setan dipenggal. Tim Daluo Jinxian dari Yao Zu hanya memiliki lebih dari 2.000 orang, dan Daluo Jinxian memiliki jumlah orang terbanyak di tahap awal, dengan sekitar 800 orang, yang cukup untuk mendukung keunggulan numerik Yao Zu. Tapi dalam waktu sekitar 2 batang dupa,
Lu Chen membunuh 50 batang dupa sendirian, apakah ini masih layak? Sebelumnya, jika mereka hanya berperang besar dengan umat manusia, meskipun mereka bertempur sehari semalam, mereka akan kehilangan paling banyak ratusan orang, atau bahkan lebih sedikit. Tapi sekarang, kehilangan lebih dari 50 orang dalam waktu sesingkat itu hanyalah mimpi buruk besar. Jika pertarungan berlanjut seperti ini, dan jika pertarungan berlanjut selama beberapa jam lagi, bukankah 800 Daluo Jinxian dari Yaozu akan dipenggal oleh keturunan Jiulong pada tahap awal? Pada saat itu, keunggulan numerik ras monster sudah tidak ada lagi, jadi mengapa mereka harus bertarung melawan ras manusia? Sialan, keturunan 9 naga hanya membunuh iblis tahap awal kita, dan dia membunuh begitu banyak, bagaimana dia bisa bertarung? Kita harus menemukan cara untuk membunuh keturunan Kowloon itu, jika tidak, rakyat kita akan semakin banyak yang mati. Ada jalan yang kentut. Keturunan 9 naga tidak berdiri di depan, dia hanya bersembunyi di balik garis pertahanan manusia, dan ada manusia yang berdiri di depannya. Kita tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Ada jalan, selama kita menerobos garis pertahanan umat manusia, kita bisa merobek keturunan 9 naga menjadi beberapa bagian. Serang adikmu, kamu bisa masuk, kami sudah menyerang, dan kamu masih berteriak di sini. Kami tidak punya hak untuk berperang atau tidak, itu tergantung niat Tuan Istana. Pada saat itu, tim penyerang Yaozu panik, bertanya-tanya apakah mereka harus terus bertarung, terus serang, terus mati, berhenti menyerang, tapi ketidaktaatan. Ini bukan tentang menyerang, dan ini bukan tentang tidak menyerang. Monster-monster di tahap awal Daluo Jinxian semuanya melihat ke arah penguasa istana Yaoxian. Di seluruh tim Daluo Jinxian dari Yaozu, hanya merekalah yang menjadi target pertama keturunan 9 naga, dan jika mereka tidak panik, akan ada hantu. Jika penguasa istana Yaoxian tidak mengatakan apapun, maka mereka harus terus menyerang sampai orang terakhir terbunuh. Teruslah menyerang, tapi semua personel awal Daluo Jinxian di titik serangan itu semuanya telah meninggalkan posisinya dan berbalik untuk menyerang garis pertahanan umat manusia lainnya. Penguasa istana Yaoxian yang bertarung dengan penguasa istana Zuzu juga mengetahui situasi ini. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar, dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan perintah baru. Kepala Iblis Tua, umat manusia kami memiliki keturunan 9 naga untuk membantu kami menghancurkan tim klan iblis Anda. Klan iblis Anda pasti akan kalah hari ini. Kepala istana Zuzu tertawa keras, dan mengatakan ini sambil melawan penguasa istana Yaoxian, betapa kuatnya keturunan 9 naga, bahkan kuil Yaoxian Anda dapat dihancurkan, dan ras monster Anda tidak takut pada keturunan 9 naga, dan sekali lagi menampilkan kejayaan tertinggi. Hancurkan seluruh tim tempur kelas atas Anda. Petik 2. Keturunan 9 naga adalah musuh semua klan iblis saya di Wandong Wonderland. Tidak peduli keturunan 9 naga mana yang muncul, iblis akan membunuhnya. Petik 2. Pada awalnya, keturunan 9 naga yang mengalahkan kuil Yaoxian berasal dari Daluo Jinxian. Wilayahnya tidak rendah dan kekuatan tempurnya sangat tinggi. Kita masih bisa menerima kenyataan bahwa dia menyapu level yang sama. Tapi ranah keturunan 9 naga baru ini sangat rendah, dia bahkan bukan Dewa Emas, dia hanya puncak dari Dewa Sejati. Berani memasuki medan perang Dewa Emas Daluo seperti mengirimnya ke kematian. Saya akui bahwa kekuatan tempur keturunan 9 naga baru ini tidak normal, tetapi anak laki-laki itu hanya membunuh Daluo Jinxian di tahap awal, dan kekuatan tempurnya hanya seperti itu, dan kami tidak dapat menggoyahkan seluruh tim kami. Kamu pikir kamu bisa memenangkan pertarungan hari ini dengan bantuan anak ini, maka kamu pasti terlalu banyak berpikir. Hari ini, ras monster kami pasti akan mengalahkan ras manusiamu, mengusir ras manusiamu dari puncak Nixue, dan menghancurkan keturunan Kowloon ras manusiamu hingga berkeping-keping. Kata Master Istana Yaoxian dengan gigi terkatup. Jika kamu tidak mengaku kalah, teruslah bertarung. Kepala Istana Zuzu mencibir, dan berkata lagi, kekuatan tempur keturunan 9 naga dari umat manusia saya tidak terlalu bagus, dan mereka tidak bisa mengalahkan Daluo Jinxian tingkat tinggi. Tetapi selama Anda diturunkan dengan semua Daluo Jinxian di level terputus, keunggulan numerikmu tidak akan ada lagi. Sekarang, menurutku kamu masih memiliki kemampuan untuk bermain dengan ras manusia kita. Petik 2. Bahkan tanpa masa-masa awal Daluo Jinxian, klan iblis kita masih memiliki lebih banyak orang daripada kamu, dan kami akan membunuhmu umat manusia juga. Kata penguasa istana peri dengan marah.
Tunggu dan lihat saja. Kamu tidak harus pergi, kamu bisa segera melihatnya. Lihatlah adikmu, ambillah pedang dari Tuan Istana. Sial, kekuatan pedangmu lemah, dan penguasa istana ini bisa menggigitmu hanya dengan satu gigitan. Penguasa istana Zuzu dan penguasa istana Yaoxian bertarung satu sama lain, dan saling menahan. Namun, setelah penguasa kuil Yaoxian mengeluarkan perintah baru, kelompok monster kuat di garis pertahanan tempat Lu Chen berada segera melakukan penyesuaian. Pertempuran, memungkinkan semua monster di tahap awal Daluo Jinxian meninggalkan jangkauan pertempuran aslinya dan berbalik menyerang umat manusia. Garis pertahanan lainnya, pembangkit tenaga klan monster yang bertahan dan terus menyerang semuanya berada di atas tahap tengah Daluo Jinxian, sehingga mereka tidak takut dipenggal oleh Lu Chen. Sebab, kekuatan tempur yang diperlihatkan Lu Chen hanya memotong tahap awal Daluo Jinxian, tidak pernah menyentuh tahap tengah Daluo Jinxian. Oleh karena itu, semua pembangkit tenaga klan monster memiliki konsensus, yaitu meskipun Lu Chen memiliki kekuatan untuk membunuh Daluo Jinxian pada tahap awal, dia telah mencapai batasnya. Tahukah kamu bahwa ada tujuan bagi Lu Chen untuk tidak menggunakan pisau ke-53 untuk membunuh yang abadi, dan tidak membunuh Daluo Jinxian tingkat menengah dari klan iblis? Tujuan Lu Chen adalah menyembunyikan kekuatan aslinya, tidak hanya melawan ras monster, tetapi juga melawan beberapa orang dalam ras manusia. Terutama orang-orang dari umat manusia, yang bisa dikatakan sebagai musuh Lu Chen, dan juga merupakan kekuatan tertinggi Daluo Jinxian. Jika mereka tidak diberi obat tetes mata dan dibiarkan jatuh ke dalam lubang, situasi Lu Chen akan sangat berbahaya. Jika tidak, setelah perang usai, jika Duan Yingjun tidak datang untuk berdiskusi dengan Lu Chen, Musou akan mengganggu Lu Chen. Justru karena inilah Lu Chen hanya akan memenggal kepala ras monster Daluo Jinxian tahap awal, bukan tahap tengah. Pada tahap awal pemenggalan kepala, meskipun monster merasakan kesakitan, mereka tetap memiliki keunggulan dalam jumlah, dan masih ada kemungkinan untuk mengalahkan umat manusia, sehingga mereka tidak akan menyerah begitu saja untuk menyerang puncak Nixue. Jika dipotong bahkan di tahap tengah, maka Yaozu akan terluka sampai ke sumsumnya, dan mereka pasti tidak akan berani terus bertarung, dan pada akhirnya mereka akan terpaksa mundur, sepenuhnya melepaskan gagasan mengambil puncak Nixue. Daluo Jinxian dari Yaozu mengevakuasi titik serangan awal pada tahap awal dan membubarkan garis pertahanan lain yang menyerang umat manusia, hanya karena dia tidak ingin Lu Chen terus membantai mereka. Tetapi penguasa istana Yaoxian memberikan perintah baru ini dengan tergesa-gesa, tetapi ada celah besar, yaitu, dia tidak menganggap bahwa Lu Chen adalah manusia, bukan sepotong kayu yang tidak bisa dipindahkan. Tepat setelah 800 Dalton Luo Jinxian milik Yaozu berbalik untuk menyerang garis pertahanan lain, Lu Chen tidak menyerah dan segera pindah ke tempatnya. Dalam sekejap mata, Lu Chen berlari ke garis pertahanan lain dan terus bekerja. Tidak peduli garis pertahanan mana yang dituju Lu Chen, klan monster Daluo Jinxian di sana harus menderita pada tahap awal, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk menahan serangan pisau gelap yang sering terjadi. Dalam pertempuran berikutnya, Daluo Jinxian dari ras monster terus dipenggal pada tahap awal, terus meledak, dan terus meningkat di tanah negeri peri, dan teratai kabut darah terus meningkat. Lebih dari 100 Daluo Jinxian dari monster Rache dipenggal pada tahap awal. Klan tersebut marah dan ketakutan, dan tidak dapat membunuh Lu Chen yang bersembunyi di balik garis pertahanan. Lambat laun, semangat kerja juga menurun. Setelah itu, dalam pertarungan melawan umat manusia, kekuatan serangannya tidak kuat. Seperti sebelumnya, semua Daluo Jinxian mundur ke belakang pada tahap awal, dan mereka tidak diizinkan maju ke depan, dan mereka tidak diizinkan memberi kesempatan kepada keturunan 9 naga. Penguasa istana Yaoxian juga marah, jadi dia harus mengubah perintah dan tidak lagi membiarkan Daluo Jinxian yang sudah berada di sisinya mati di tahap awal. Pertempuran ini hanya berlangsung paling lama 1 jam, dan Yaozu kehilangan hampir 200 orang. Jika dia tidak marah, dia akan menjadi hantu. Beri Lu Chen kesempatan lagi untuk membunuh, dan Daluo Jinxian dari Yaozu akan terbunuh pada tahap awal, dan fondasi Yaozu akan terguncang saat itu. Setelah menerima perintah, sisa Yaozu Daluo Jinxian mundur dari garis depan di tahap awal, dan semuanya bersembunyi di belakang tim Yaozu. Namun, tanpa begitu banyak monster di masa-masa awal Daluo Jinxian, tim penyerang monster kuat langsung melemahkan kekuatan mereka, dan kekuatan ofensif mereka juga semakin melemah. Satu pasang surut, tekanan pada umat manusia telah hilang seketika,
dan garis pertahanan menjadi jauh lebih stabil dalam sekejap. Bahkan lebih sulit lagi bagi ras monster untuk menembus barisan pertahanan umat manusia. Untuk serangan hari ini, ras monster telah berkumpul dan siap untuk melakukan pertempuran berdarah dengan ras manusia, dan bersumpah untuk tidak menyerah sampai mereka mengusir ras manusia dari puncak Nixue. Tanpa diduga, keturunan 9 naga tiba-tiba muncul di sisi manusia, dan bahkan mengalahkan tim awal Daluo Jinxian dari Yaozu, yang benar-benar menyebabkan moral Yaozu anjlok dan kekuatan tempur secara keseluruhan menurun. Hal ini mengacaukan rencana Master Aola Yaoxian, dan membuat Master Aola Yaoxian sangat marah. Untuk sementara, dia tidak dapat menemukan cara untuk meningkatkan semangatnya. Saat ini, meskipun seluruh tim monster Rache masih memiliki keunggulan, di bawah pengaruh moral, beberapa serangan menjadi lemah, dan jika mereka terus bertarung, mereka tidak akan mendapatkan apapun. Karena Anda tidak bisa mendapatkan yang bagus, apa perlunya terus berjuang? Tuan Istana Zuzu, ayo buat kamu bangga hari ini, ayo bertarung lagi di lain hari. Penguasa Istana Yaoxian dengan paksa memaksa penguasa Zuzu mundur beberapa puluh kaki, dan kemudian dengan cepat mundur untuk keluar dari jangkauan pertempuran sesegera mungkin, dan menyerang monster itu. Tim klan mengeluarkan perintah mundur, semua monster berhenti bertarung, mundur ke puncak Nixue, istirahat dan bertarung lagi. Petik 2. Mendengar ini, semua iblis mundur satu demi satu, segera meninggalkan medan perang, dan mengikuti penguasa Istana Yaoxian dengan cara yang sedih. Pewaris 9 naga, kerja bagus. Keturunan dari generasi 9 naga ini jauh lebih kuat dari generasi sebelumnya. Tentu saja, keturunan 9 naga dari generasi sebelumnya begitu kuat sehingga mereka hanya mengalahkan orang satu tingkat, dan akhirnya menyapu seluruh negeri dongeng. Dan generasi ini keturunan 9 naga memenggal kepala orang dengan melompat 2 peringkat, bayangkan pencapaiannya di masa depan, tidak sebaik yang sebelumnya. Bagaimana keturunan 9 naga bisa begitu kuat? Petik 2. Jika Lu Chengxiu menghasilkan Daluo Jinxian, seberapa abnormal kekuatan tempurnya? Pasti sangat mesum sehingga kamu tidak berani membayangkannya, kalau tidak, bagaimana kamu bisa menyebutnya keturunan 9 naga? Set, kecilkan suaramu. Orang-orang Duanlong Xianmen tidak suka mendengar apa yang kamu katakan. Benar, sejak Duanlong Xianmen didirikan, tidak sejalan dengan keturunan Jiulong, kalau tidak kenapa disebut Duanlong. Pada saat klan iblis mundur, ada ledakan sorak-sorai dari puncak Nixue Peak. Ada juga berbagai macam pujian untuk Lu Chen, tetapi karena mereka tidak ingin menyinggung orang-orang yang menghancurkan Sekte Naga, nadanya terus menurun, dan akhirnya menjadi bisikan. Ayo, kembangkan Daluo Golden Immortal. Siapa yang memberinya waktu untuk mengolah Daluo Jinxian? Tidak buruk jika dia bisa mengolah Golden Immortal. Bagaimana Sekte Naga Patah kita bisa memberinya kesempatan untuk berkembang? Mendengar komentar dari manusia kuat itu, Duan Yingjun mencibir, dan berkata kepada guru Sekte Duanlong di sampingnya, "Denganmu di sini, kepala Sekte ini akan menyelamatkan masalah. Bagaimanapun, keturunan 9 naga tidak akan tumbuh besar." Duan Wugu tersenyum ringan dan menjawab dengan ringan. Saat pertarungan di puncak Nixue selesai, saya ingin bersaing dengan Lu Chen. Tempatnya harus di kota Zuzu, dan saya ingin ribuan penonton hadir. Duan Yingjun menatap Duan Wugu dan berkata dengan suara rendah, "Tuan istana kami malas, sehingga kota Zuzu sudah lama tidak mengadakan kompetisi seni bela diri berskala besar. Tapi tidak masalah. Duanlong Xianmen kita memiliki kekuatan pemanggilan yang cukup untuk mengadakan kompetisi khusus kelas atas. Kami mengundang Yin Xuang, Huan Yin, dan Ling Qiao untuk berpartisipasi, dan itu pasti akan menimbulkan sensasi di seluruh Zuzu. Saat itu, tidak hanya akan ada puluhan ribu penonton, bahkan puluhan ribu atau ratusan juta." Duan Wugu berkata sambil tersenyum. "Saya tidak memahami hal-hal ini, jadi saya hanya bisa meminta pemilik pintu untuk mengurusnya," kata Duan Shuai. "Tunggu sampai pertempuran di puncak Nixue selesai, kali ini klan monster hanya mundur sementara, dan akan kembali." Duan Wugu menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Saya khawatir perang ini akan terus berlanjut, dan saya tidak tahu kapan ini akan berlangsung. Saya bahkan tidak tahu apakah kita akan kalah dalam pertempuran ini. Jika kita kalah, keseluruhannya Zuzu akan berada dalam bahaya, jadi jangan berharap untuk mengadakan kompetisi besar." Petik 2. Bukankah Lu Chen cukup mampu? Dia mengalahkan Sura di Gunung Ningku, dan bahkan penguasa istana bertaruh padanya menjatuhkan Yaozu. Kata Duan Shuai.
Semoga saja. Duan Wugu tersenyum tipis, sedikit acuh tak acuh di permukaan, tidak dapat melihat pikiran batinnya yang sebenarnya. Saat ini, penguasa istana Zuzu telah mendekati Lu Chen. Dia pertama-tama memuji Lu Chen, dan kemudian mengeluh. Penguasa istana Zuzu hanya memiliki satu keluhan, dan itulah mengapa Lu Chen hanya terlibat di tahap awal Daluo Golden Immortal dari klan monster, tetapi tidak di tahap tengah Daluo Golden Immortal. Menurut pesan dari puncak Duanwu, Lu Chen memiliki kekuatan untuk membunuh Daluo Jinxian di tahap tengah, sangat mengagumkan. Namun dalam pertempuran ini, Lu Chen sama sekali tidak menunjukkan kekuatan bertarung seperti itu, sehingga penguasa istana Zuzu sedikit curiga apakah pesan dari puncak Duanwu dilebih-lebihkan. Alasan Lu Chen menanggapi guru Zuzu sama persis dengan tanggapannya terhadap Duan Yingjun. Dia belum tentu bisa membunuh Daluo Jinxian di tahap tengah, tetapi harus melihat wajahnya, yang membuat Tuan Zuzu semakin curiga dengan pesan yang diterimanya. Namun, tidak ada lagi berita dari puncak Duanwu, dan penguasa istana Zuzu tidak dapat memastikan apakah perkataan Lu Chen benar atau tidak, dan dia tidak repot-repot memastikannya, jadi dia hanya setengah percaya dan membiarkannya pergi. Tidak ada perang saat ini, jadi Lu Chen tidak ingin membuang waktu mengobrol dengan penguasa istana Zuzu, dan segera kembali ke Batu Peri, dan terus berlatih. Akumulasi esensi abadi sudah kuat, dan dia hampir mampu menembus keabadian emas, jadi Lu Chen secara alami harus bergegas. Melangkah ke negeri dongeng emas dan mendapatkan tingkat kekuatan yang lebih tinggi dapat mengaktifkan gaya pedang dengan keterampilan bertarung yang lebih kuat. Yao Zhu hanya mundur sementara, kekuatan mereka tidak terlalu terpengaruh, dan mereka masih akan kembali. Lu Chen tidak bisa absen dalam membela Nixue Peak. Saat ini, Lu Chen telah menjadi yang paling makmur di mata Daluo Jinxian dari banyak klan, dan dia juga dirawat oleh penguasa istana Zuzu sebagai harta karun. Penguasa istana Zuzu berharap Lu Chen akan menerobos secepat mungkin, dan bahkan tidak pergi ke Batu Peri itu untuk beristirahat, dan membiarkan Lu Chen mempraktikkan semuanya, dan bahkan bertindak sebagai penjaga bagi Lu Chen untuk mencegahnya, siapapun yang mengganggu Lu Chen. Terutama para murid Duan Longmen abadi, orang-orang itu tidak cocok dengan keturunan 9 naga. Setelah Lu Chen memasuki kondisi kultivasi, dia segera memasuki tahap menyerang belenggu. Dia membutuhkan lebih banyak energi abadi, yang menyebabkan penyerapan energi abadi semakin kuat. Beberapa jam kemudian, energi abadi di atas puncak berangsur-angsur menjadi lebih tipis, dan energi abadi di bawah puncak dengan cepat terisi kembali, membentuk aliran energi abadi yang mengalir menuju puncak, dan akhirnya melayang di atas kepala Lu Chen, seperti gelombang jalan. Pusaran dari udara peri tetap hidup, membiarkan Lu Chen mengeluarkan semuanya. Dalam beberapa hari terakhir, Lu Chen masih dalam tahap menyimpan energi abadi, kecepatan pengambilan energi abadi relatif tenang, pergerakan kultivasi tidak terlalu besar, dan tidak terlalu mengganggu orang lain. Namun kini menerobos belenggu, mengonsumsi banyak energi abadi, dan menjadi gila saat mengekstraksi energi abadi, yang langsung menarik perhatian orang lain. Jenis latihan apa yang dipraktikkan Lu Chen? Sekarang dia secara langsung mengerahkan seluruh energi abadi dari puncak Nixue, yang benar-benar membuka mata. Ini adalah keterampilan unik dari keturunan Jiulong. Sungguh luar biasa dan agung, dan keterampilan lainnya tidak ada bandingannya. Teknik ini mengekstraksi energi abadi dengan sangat cepat, berapa levelnya, dan mengapa begitu kuat. Hanya Tuhan yang tahu level skill apa itu. Bagaimanapun, levelnya pasti tidak rendah. Tidak ada skill serupa di Immortal Domain. Mungkin itu sama sekali bukan skill dari Immortal Domain. Teknik semacam ini menyerap energi abadi terlalu keras, dan energi abadi yang dihasilkan pasti akan meledakkan tubuh. Hanya keturunan 9 naga yang bisa menahannya. Kalau itu kita, kalau tubuh tidak meledak, di sana akan menjadi hantu. Semua Luo Jinxian besar dari umat manusia memandang Lu Chen dan gelombang energi abadi di atas Lu Chen, semuanya kagum dan berkomentar tanpa henti. Lagi pula, belum ada seorang pun yang pernah melihat seseorang yang dapat mengolah pemandangan sebesar itu dan secara langsung menarik semua energi abadi dari puncak Nixue. Jika semua orang tidak kaget, akan ada hantu. Pewaris 9 naga, saya adalah lawan alami Duan Long Xianmen. Memang benar teknik budidayanya unik dan memiliki beberapa keterampilan. Tidak mudah untuk menghadapinya. Duan Wugu menatap Lu Chen, sedikit mengernyit, dan berkata begitu. Alam Lu Chen sangat rendah, dan kekuatan tempurnya belum mencapai tingkat tahap akhir Daluo Jinxian.
Apa yang harus dihadapi? Duan Yingjun tersenyum ringan, dan berkata dengan tidak setuju, mari kita tunggu sampai dia menerobos alam abadi emas. Saya tidak percaya bahwa setelah dia menjadi Dewa Emas, kekuatan tempurnya dapat langsung meningkat beberapa level, dan dia dapat memiliki kekuatan tersebut untuk bertarung melawan puncak Daluo Golden Immortal. Jika dia menerobos, dia hanya akan menjadi Jinxian tahap awal terendah, dan memang tidak mungkin mencapai kekuatan tempur puncak Daluo Jinxian. Duan Wugu berpikir sejenak, lalu berkata kepada Duan Yingjun, namun, dengan potensinya yang sangat besar. Lihat, jika dia memasuki periode akhir Jinxian, dia pasti akan memiliki kekuatan tempur puncak Daluo Jinxian, jika tidak ada seorang pun di Hou Zuzu yang menjadi lawannya. Tangan, mungkin kita harus menunggu aliran air yang pecah di Jalan Tongtian untuk menghadapinya. Petik 2. Tidak apa-apa baginya untuk memasuki tahap awal Golden Immortal, tahap akhir Golden Immortal, jangan pernah memikirkannya. Bahkan di tahap tengah Golden Immortal, dia mungkin tidak punya waktu. Dari puncak keabadian sejati hingga tahap akhir keabadian emas, Anda perlu menerobos 3 alam kecil. Ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda lakukan dalam waktu singkat. Jika tidak ada kecelakaan, jika dia mengolah tubuh peri emas, kekuatan tempurnya akan meningkat sedikit. Mungkin dia bisa membantu kita mengalahkan ras monster sepenuhnya dan mengakhiri perang melawan Bloodpeak. Master Sekte ingat bahwa di akhir perang, dia mengumumkan diadakannya kompetisi seni bela diri. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, kamu harus membiarkan Lu Chen berpartisipasi dalam kompetisi ini. Lu Chen, seorang praktisi, berkata lagi, bahkan jika kamu menggunakan paksaan atau iming-iming, kamu harus memaksa Lu Chen untuk berpartisipasi, dan dia tidak akan pernah diizinkan untuk menolak. Di depan, panen nama Lu Chen, keturunan Kowloon. Petik 2. Kamu selalu berusaha menyingkirkan kakak laki-lakimu. Jika kakak laki-lakimu mengetahuinya, akan aneh jika kamu tidak menyingkirkanmu. Duan Wugu menghela nafas panjang dan berkata tanpa daya, aku memiliki hubungan yang baik dengan kakak, dan kakak adalah yang paling kakekku, murid langsung yang penting. Tidak peduli apa yang saya lakukan, kakak tidak akan pernah menyalahkan saya. Duan Yingjun tersenyum, dan berkata, Guru Sekte, lakukan saja apa yang Anda inginkan, dan jika Anda memiliki masalah, saya akan menyalahkan mereka. Oke, selama sesukamu. Duan Wugu mengangguk, dengan pujian di wajahnya, tetapi dia tidak berani mengatakan tidak. Sekte Abadi Naga Patah berbeda dari sekte abadi lainnya. Bukan karena Master Sekte adalah yang terbesar, tapi siapapun yang memiliki kekuatan tempur terkuat memiliki suara terbesar di sekte abadi. Dia mampu menjadi Master Sekte Duanlong Xianmen bukan karena kekuatannya dalam pertempuran, tetapi karena kemampuan manajemennya yang baik atas Xianmen. Nenek moyang Duanlong meninggal, posisi Master Sekte baginya. Namun dalam menghadapi banyak peristiwa besar, terutama keputusan eksternal, seringkali dia bukanlah orang yang memiliki keputusan akhir, dan biasanya murid Duanlong Xianmen yang paling kuatlah yang membuat keputusan. Dulu, Duan Suiliu, lalu Duan Qingyan, dan sekarang Duan Suai. Namun, setelah Duan Suiliu dan Duan Qingyan pergi, kekuatan tempurnya naik ke peringkat kedua di Duanlong Xianmen, kedua setelah Duan Yingjun. Karena kenaikan peringkat, dia memiliki kesempatan untuk menonjol dan membantu Duan Yingjun dalam beberapa hal. Di masa lalu, ketika Duan Suiliu masih di sana, dia akan mendiskusikan masalah besar apapun dengan Duan Qingyan dan Duan Yingjun, dan tidak akan terlalu mencarinya. Saat itu, ia hanya menganggap dirinya sebagai orang yang transparan dan jarang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan besar. Lagi pula, ini bukan gilirannya untuk berbicara, jadi mengapa menyusup? Ia juga memiliki pemikirannya sendiri, dengan bakatnya, tidak mungkin membuat terobosan, dan ia tidak memiliki kesempatan untuk pergi ke Jalan Tongtian. Lebih baik tinggal di Zuzu dan menjadi paman. Oleh karena itu, selama dia berhasil lolos dari Duan Yingjun, dia akan benar-benar menjadi pemimpin nomor 1 dari Sekte Abadi Duanlong. Pada saat ini, Lu Chen, mengandalkan penguasa istana Zuzu untuk melindunginya, dapat berlatih dengan ketenangan pikiran, dan sepenuhnya tenggelam dalam kungfu menjalankan 9 naga Gui Jue. Ia berdoa agar waktu istirahat Yao Zu selama mungkin, selama ia tidak kembali dalam waktu singkat, dan tidak mengganggu masa kritis terobosannya. Benar saja, seperti yang diinginkan Lu Chen, setelah Yao Zu mundur, mereka tidak segera kembali, tetapi beristirahat untuk waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Alasan mengapa Yaosu beristirahat begitu lama terutama karena Lu Chen membuat mereka sakit kepala. Mereka tidak ingin kehilangan terlalu banyak personel awal Daluo Jinxian, yang akan mengguncang fondasi kekuatan tempur kelas atas Yaosu. Oleh karena itu, sebelum menemukan cara untuk menyelesaikan Lu Chen, Yaosu tidak ingin terburu-buru menyerang lagi, dan tidak ingin melakukan pertempuran lain yang belum pasti menang. 3 hari telah berlalu, dan tidak ada pergerakan dari Yaosu. Namun, kecepatan kultivasi Lu Chen telah dipercepat, dan kecepatan mengekstraksi energi abadi lebih cepat, dan esensi abadi yang diubah sudah meluap. 6 hari telah berlalu, dan masih belum ada pergerakan dari Yaosu. Namun, energi abadi dari seluruh puncak Nixue menipis setengahnya, dan gelombang energi abadi yang melayang di puncak Lu Chen jauh lebih sedikit. Pada hari ini, karena Lu Chen telah menyerap terlalu banyak energi abadi, dia telah mengumpulkan terlalu banyak energi abadi di tubuhnya, dan dia menyerang seluruh tubuhnya dengan gila. Klik, tiba-tiba, terjadi ledakan lemah dan tumpul di tubuh Lu Chen. Sebuah belenggu dipatahkan, mematahkan belenggu negeri dongeng yang sebenarnya. Terobosan, hari-hari awal Golden Wonderland. Pada saat itu, kekuatan peri sejati di dalam tubuh dengan cepat berubah menjadi kekuatan peri emas. Pada saat yang sama, kekuatan supernatural baru yang melekat pada kekuatan tubuh utama juga berubah, dan secara bertahap membentuk kekuatan yang sekuat kekuatan Dewa Emas. Setelah kekuatan supernatural baru berhasil diubah, Lu Chen setara dengan memiliki kekuatan 2 Dewa Emas, 1 lebih banyak dari Dewa Emas lainnya. Karena keberadaan 5 urat naga, peningkatan kekuatan dasar jauh lebih tinggi daripada level yang sama. Jika tubuh pertarungan dipanggil, kekuatan yang telah diperkuat hingga ekstrim bahkan lebih menakutkan. Memiliki kekuatan keabadian emas, kekuatannya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, dan dapat digunakan untuk mengaktifkan pedang pemotong pedang kelas atas. Lu Chen memperhitungkan bahwa dengan seluruh tubuhnya dalam pertempuran, dia dapat mengaktifkan pisau ke-55 Zanxian, atau bahkan pisau ke-56. Ada 99 dan 81 pedang untuk memotong makhluk abadi. Meskipun ada banyak gaya pedang, ada batasnya. Ada total 8 daerah aliran sungai dalam keterampilan pertempuran pembunuh abadi, yaitu, setiap 9 memasuki 1, dan setiap kali Anda memasuki tingkat daerah aliran sungai, tingkat keterampilan pertempuran akan lebih tinggi, dan kekuatan keterampilan pertempuran juga akan meningkat, menjadi lebih tinggi. Pisau pertama hingga pisau ke-9 adalah gaya pisau dengan tingkat yang sama, dan titik balik pertama adalah antara pisau ke-9 dan pisau ke-10. Pisau ke-10 hingga ke-18 juga merupakan tingkat pisau yang sama, dan titik balik kedua adalah antara pisau ke-18 dan ke-19. Pedang ke-19 hingga 27 adalah gaya pedang dengan tingkat yang sama, dan titik balik ketiga adalah antara pedang ke-27 dan 28. Pisau ke-28 hingga pisau ke-36 juga merupakan gaya pisau dengan tingkat yang sama, dan titik balik keempat berada di antara pisau ke-36 dan pisau ke-37. Pisau ke-37 hingga pisau ke-45 berada pada tingkat gaya pisau yang sama, dan titik balik kelima berada di antara pisau ke-45 dan pisau ke-46. Pisau ke-46 hingga 54 juga merupakan tingkat pisau yang sama, dan titik balik ke-6 berada di antara pisau ke-54 dan 55. Dengan analogi, das ke-7 adalah $64, dan das ke-8 adalah $73. Dan, pisau ke-81 untuk membunuh yang abadi adalah pisau terakhir, dan itu juga merupakan pisau terkuat, yang akan membunuh semua yang abadi di negeri dongeng. Faktanya, dari sudut pandang makna mendalam dari teknik pertarungan membunuh pedang, rata-rata makhluk abadi tingkat menengah dapat mengaktifkan pisau ke-54 paling banyak, dan tidak dapat menembus titik balik keempat. Namun, tidak banyak orang yang mempraktikkan keterampilan tempur pembunuh abadi. Sejak Xie Wuneng memperoleh warisan pembunuhan abadi, hanya 3 orang yang mempraktikkan keterampilan tempur pembunuhan abadi. Xie Wuneng, Feng Changkong dan Lu Chen. Namun ketiga orang ini semuanya adalah orang-orang yang sangat berbakat, semuanya berada di luar cakupan makna mendalam dari keterampilan bertarung membunuh makhluk abadi, dan mereka semua berhasil menembus titik balik keempat di tingkat makhluk abadi tingkat menengah. Di antara ketiganya, Xie Wuneng relatif lemah, dan baru saja menembus daerah aliran sungai keempat ketika ia mencapai level puncak Daluo Jinxian. Apalagi terobosan Xie Wuneng sangat tidak stabil. Hanya ketika dia dalam kondisi prima barulah dia dapat mengaktifkan pisau ke-55, dan pisau ke-56 bahkan lebih sulit untuk diaktifkan.
Feng Changkong jauh lebih kuat dari Xie Wuneng. Ketika dia memasuki tahap awal Daluo Jinxian, dia dapat dengan stabil menembus daerah aliran sungai keempat, dan dia dapat dengan mudah mengaktifkan pisau ke-56. Tapi yang terkuat dan paling abnormal di antara ketiganya adalah Lu Chen. Saat Lu Chen melangkah ke Jinxian, dia mampu menembus daerah aliran sungai keempat Zanxian, jauh lebih kuat dari Feng Changkong. Selain itu, Lu Chen masih memiliki kekuatan untuk berpindah ke pisau ke-56, dan kekuatan tempurnya telah meningkat ke beberapa level. Faktanya, hanya perlu mengaktifkan pisau ke-55, dan secara teori, semua Daluo Jinxian bisa dipenggal. Namun teorinya adalah teorinya, kuat atau tidaknya pisau itu tergantung pada tingkat kultivasi dan kekuatan individu, yang dapat menentukan apakah pisau ke-56 dapat mengerahkan kekuatan terbesarnya. Jika kekuatan maksimum dari pisau ke-55 digunakan, tidak akan menjadi masalah untuk memotong puncak Daluo Jinxian manapun. Bagi Lu Chen, dunia adalah masalah terbesarnya. Pada masa-masa awal Golden Immortal, kekuatan Golden Immortal masih berada pada level terendah, dan kekuatannya relatif rendah. Meski bisa mengaktifkan pisau ke-55, kekuatannya jelas bukan yang terbesar. Lu Chen mengetahui tingkat kekuatannya sendiri, dia pasti tidak akan mampu mengalahkan puncak Daluo Jinxian dengan pisau ke-55, dan akan cukup bagus untuk bisa menyamai rata-rata puncak Daluo Jinxian. Bagaimanapun, di antara 4 alam kecil Daluo Jinxian, puncaknya adalah daerah aliran sungai yang besar, yang mendekati tingkat keabadian tingkat tinggi, dan kekuatan tempurnya jauh lebih tinggi daripada tahap selanjutnya. Jika Lu Chen ingin memotong tahap akhir Daluo Jinxian, cukup menggunakan pisau ke-54, dan tahap akhir Daluo Jinxian tidak dapat menahannya sama sekali. Hanya Daluo Jinxian yang sangat kuat di tahap akhir, yang tidak dapat dipotong dengan pisau ke-54, yang dapat dipotong dengan pisau ke-55. Dan pisau ke-56. Kekuatannya luar biasa. Secara teori, itu dapat membunuh makhluk abadi tingkat tinggi tingkat terendah, dan puncak Daluo Jinxian secara alami tidak menjadi masalah. Xie Wuneng, begitu dia mengaktifkan pisau ke-56, dia bisa membunuh makhluk abadi tingkat tinggi yang paling lemah. Namun pertanyaannya adalah, Xie Wuneng adalah orang kuat di puncak Daluo Jinxian, dan kekuatannya telah mencapai puncak keabadian tingkat menengah. Bisakah Lu Chen, yang baru saja masuk ke Jinxian, dibandingkan dengan yang lain? Kesenjangan antara kekuatan dan Xie Wuneng terlalu besar, pasti tak tertandingi. Jika Xie Wuneng ingin membunuh orang biasa dengan pangkat yang sama, dia tidak perlu menggunakan pisau ke-56, dia juga tidak perlu mengaktifkan pisau ke-55, dan pisau ke-54 akan memiliki kekuatan untuk membunuh Daluo Jinxian di puncak. Tapi Lu Chen tidak bisa melakukannya, wilayahnya tidak tinggi, kekuatannya tidak cukup, dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kekuatan pisau ke-56 jelas tidak tinggi. Apakah itu dapat memotong puncak Daluo Jinxian yang sangat kuat seperti Yingjun adalah tanda tanya besar. Terlebih lagi, jika Lu Chen secara paksa mengaktifkan pedang ke-56, energinya akan habis, dan dia akan langsung memasuki tahap lemah, yang sangat berbahaya. Seperti sebelumnya, kecuali benar-benar diperlukan, Lu Chen tidak akan dengan mudah memicu pisau ke-56. Melangkah ke alam baru, kecepatan 5 pembuluh darah naga menyerap energi abadi menjadi semakin cepat. Di atas kepala, gelombang energi abadi itu diserap oleh Lu Chen satu persatu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, secara bertahap menjadi lebih tipis.